Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ayyuhal ikhwati wal akhawat hafizakumullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarih." Jika kalian telah melihat hilal Dzulhijjah atau telah memasuki satu Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, maka hendaknya dia tidak memotong rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, fala yamassa min sya'rihi wa basyarihi syai'an. Maka janganlah menyentuh sedikit pun bagian dari rambut dan kulitnya. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, jika telah masuk malam tanggal 1 Dzulhijjah, maka tidak boleh bagi orang yang hendak berkurban memotong kukunya, mencukur rambutnya. Demikian juga rambut-rambut yang lain atau bulu-bulu yang lain. Kemudian yang kedua, larangan ini berlaku hingga menyembelih sembelihannya. Jika ternyata ia hendak menyembelih lebih dari satu sembelihan, maka ia boleh memotong rambut, bulu dan kukunya setelah ia memotong hewan yang pertama. Kemudian yang ketiga, larangan ini hanya berlaku bagi orang yang berkurban, bukan untuk keluarganya yang ingin ia ikut sertakan dalam pahala kurbannya. Bukan juga bagi orang yang diwakili untuk menyembelihnya. Yang keempat, barang siapa yang di awal Dzulhijjah tidak berniat ingin menyembelih hewan kurban, lalu beberapa hari berikutnya ia pun berniat, maka ia dilarang memotong kuku, mencukur rambut dan bulu semenjak ia memasang niatnya tersebut. Yang kelima, dibolehkan memotong kuku bagi orang yang kukunya pecah, yang membuat dia terganggu. Kemudian yang keenam, orang yang kepalanya terluka butuh mencukur rambutnya dalam rangka untuk mengobati lukanya, maka ini tidak mengapa. Yang ketujuh, menyisir rambut dibolehkan kalau menyisirnya dengan pelan, tanpa ada sengaja menjatuhkan rambut, terutama para wanita karena kebutuhan membersihkan rambut dan menyisirnya lebih banyak dan sering. Yang kedelapan, jika ada orang yang ingin berkurban, terlanjur memotong sebagian rambut, kuku dan kulitnya, maka kewajibannya hanya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Tidak ada denda atau kafarah untuknya. Dan pelanggaran ini tidak menghalangi untuk berkurban. Kemudian yang kesembilan, mencabut atau memotong kulit telapak kaki yang pecah-pecah. Ini termasuk yang dilarang. Kemudian yang ke-10, jika ada orang yang belum khitan karena sebab baru masuk Islam atau sebab lainnya, kemudian pada tanggal 9 Dzulhijjah dia ingin berkurban, dia ada niat untuk berkurban, maka hendaknya berkurban dulu, baru dia khitan. Selesai dia berkurban, baru dia berkhitan. Wallahu waliyut taufiq.